Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Hizbullah. Saya merupakan mahasiswa Prodi PTIK dari STKIP Muhammadiyah Kuningan. Untuk sesi kali ini, saya akan memaparkan analisis saya mengenai kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka? Nah, kita kan udah sering denger ya, kurikulum merdeka, kurikulum 2013. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai kurikulum merdeka tersebut. Nah, apa sih kurikulum merdeka? Nah, kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini, berfokus pada materi yang esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Nah, jadi kurikulum merdeka ini sifatnya itu berpusat pada peserta didiknya. Jadi kalau mungkin kurikulum sebelumnya itu lebih banyak guru yang berbicara, lebih banyak guru yang menjelaskan. Untuk di kurikulum kali ini, kita di kurikulum merdeka akan lebih banyak siswa yang aktif dalam belajarnya. Jadi siswanya itu dituntut untuk lebih aktif. Misalkan siswa yang melakukan diskusi, siswa yang melakukan pembelajaran mungkin melalui problem based learning. Nah, kurikulum merdeka ini kan tadi juga disebutkan ada juga dalam pengembangan karakternya. Nah, pengembangan karakternya ini disebutkannya sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa? Profil pelajar Pancasila itu merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi nggak cuma tahu apa itu Pancasila, apa itu sila-silanya. Nah, peserta didik juga di sini akan dituntut untuk bukan hanya mengetahui tapi juga mengimplementasikannya ke dalam dunia sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik kurikulum merdeka. Apa saja sih karakternya, bagaimana sih ya? Karakternya kurikulum merdeka itu gimana sih? Nah, saya akan memaparkan sesuai dengan analisa yang telah saya lakukan. Nah, yang pertama, dalam kurikulum merdeka ini kita dituntut atau peserta didik dituntut untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi pembelajaran berbasis proyek itu dinilai cukup efektif dalam pelaksanaannya untuk siswa itu. Jadi kalau misalkan berbasis proyek, siswanya itu bakal bisa lebih mengeksplor materi yang kita berikan kepada peserta didik tersebut. Misalkan si peserta didik itu kita, untuk contohnya, untuk saya juga merupakan masih mahasiswa, jadi memang masih ada mata kuliah yang kebetulan berbasis proyek. Kemarin saya diberikan proyek holodesain untuk membuat video gitu, agar kita bisa editing dan membuat video yang baik dan benar sesuai dengan konsep-konsep yang sudah diajarkan oleh dosen sebelumnya. Dan sebagai tugas akhirnya kita dituntut untuk membuat video dari apa yang telah kita ketahui. Nah, ini membuat saya pribadi sebagai seorang mahasiswa atau peserta didik ya, mempelajari lebih banyak gitu. Apa itu video, bagaimana cara kita take video yang baik, bagaimana cara kita mengedit video yang baik dan benar gitu. Nah, kita dengan berbasis project, kita akan lebih paham gitu daripada hanya kita mendengarkan penjelasan dari dosennya itu sendiri. Yang saya rasakan itu seperti itu, dan itu saya akui sangat efektif dalam metode dosen untuk memberikan pelajaran itu dengan berbasis project. Karakteristik kurikulum merdeka yang selanjutnya adalah fokus pada materi esensial. Jadi dalam kurikulum merdeka belajar itu, kita sebagai pendidik diharapkan bisa membuat materi yang esensial. Jadi nggak bertele-tele, nggak terlalu mungkin kebanyakan teori gitu ya. Karena saya pun sebagai peserta didik gitu, kalau misalkan ada mata kuliah yang terlalu berbelit-belit atau terlalu rumit, terlalu banyak teori dan terlalu banyak penjelasannya, mungkin
akan terasa jenuh dan kebanyakan kurang dimengerti sih. Jadi diharapkannya dengan adanya karakteristik kurikulum merdeka yang fokus pada materi esensial ini, siswa diharapkan dapat belajar lebih efektif, tidak jenuh, dan juga memiliki waktu luang yang lebih untuk mengeksplor apa yang telah dijelaskan oleh mungkin pendidiknya. Karena materi yang bertele-tele itu kadang-kala membuat siswanya jenuh atau peserta didiknya itu jenuh. Jadi baru belajar sebentar mungkin perhatiannya itu sudah teralihkan gitu loh. Jadi diharapkan dengan materi-materi yang esensial ini, siswa dapat lebih tertarik untuk belajar sendiri dan mengeksplorasi sendiri materi-materi yang dia dapatkan dari pendidiknya. Nah, yang ketiga, ada fleksibilitas guru dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, jadi fleksibilitas guru dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi ini adalah didasarkan pada kemampuan peserta didik yang sangat penting untuk mempunyai kebutuhan belajar individu setiap siswa. Dalam pendekatan diferensiasi, guru mengakui bahwa setiap siswa memiliki kecepatan belajar, minat, gaya belajar, dan kebutuhan yang berbeda. Nah, jadi konsep yang ketiga ini adalah secara singkatnya gitu, kita itu mesti mengenal siswanya lebih dekat. Jadi kita tahu kemampuan siswanya itu seperti apa, karena kita tahu sendiri kemampuan siswa itu pasti berbeda. Ada yang mungkin cepat dalam belajarnya, ada yang mungkin lambat dalam belajarnya, ada yang mungkin metode pelajarannya dia masuknya seperti ini, menggunakan video, menggunakan visual. Ada yang anak juga yang lebih mengerti ketika dia mendapatkan materi secara audio, yaitu mungkin penjelasan ceramah dosennya gitu loh. Nah, ini merupakan PR yang cukup berat bagi kita para pendidik maupun calon pendidik ya, karena menganalisis siswa lebih dekat itu merupakan masalah yang merupakan tantangan, karena eksekusi yang kurang tepat dikhawatirkan akan memberikan menjadi tujuannya itu jadi nggak sesuai gitu loh dari konsep yang ketiga ini. Nah, itulah makanya kita mesti melakukan pendekatan yang lebih mendalam dan lebih objektif lagi kepada siswanya gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Nah, disebutkan di kurikulum merdeka ini dirancang berdasarkan sistem tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Nah, ini juga ada di kurikulum merdeka, sebenarnya sama saja, cuma di kurikulum merdeka itu ditambahkan dengan pengembangan profil Pancasila, yaitu yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Profil Pancasila itu adalah karakter-karakter yang didasarkan dari Pancasila yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh siswanya. Jadi siswanya tidak hanya memiliki ilmu, tapi juga memiliki attitude ataupun kelakuan yang baik gitu. Selanjutnya saya akan membahas implementasi kurikulum merdeka di tingkat SMP. Nah, yang pertama dia itu PPK ini akan menjadi Pancasila. Nah, kurikulum merdeka ini yang paling digencarkan nanti adalah tentang profil pelajar Pancasila, di mana tujuan dari sistem pendidikan Indonesia itu akan dinilai berhasil jika nanti bisa menghasilkan siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila tersebut. Oleh karena itu, PPKN itu diringkas menjadi pendidikan Pancasila atau profil pelajar Pancasilanya. Jadi intinya itu kita di kurikulum merdeka ini profil pelajar Pancasila itu menjadi suatu acuan yang penting ya, karena memang sudah menjadi tujuannya dan menjadi inti daripada kurikulum merdeka ini tersebut. Nah, selanjutnya informatika itu menjadi mata kuliah wajib di dalam implementasi kurikulum merdeka tingkat SMP. Nah, ini juga menjadi, kalau menurut saya menjadi angin yang segar bagi kita, terutama kita yang mahasiswa pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, artinya kita akan memiliki peluang yang lebih karena di setiap sekolahnya nanti, khususnya di SMP, akan ada informatika yang menjadi mapel wajib, yang dimana kita yang nanti akan memegang dari bidang tersebut.
Nah, namun ini juga menjadi tantangan yang cukup berat karena informatikanya itu bukan hanya tentang penggunaan software, bukan hanya tentang mengenal komputer, tapi yang dimaksud dalam informatika di sini dalam kurikulum Merdeka ini, informatika itu lebih mendalam seperti ada ke arah programming, analisis data, dan system thinking. Nah, jadi ini juga menjadi tantangan yang lebih bagi kita, merupakan tantangan baru agar bisa lebih menguasai materi-materi yang kita dapatkan dalam perkuliahan. Karena kalau mungkin kita tidak menguasai, nah kasihan nanti peserta didiknya menjadi kurang materinya gitu loh, kurang paham karena kita juga tidak cakap dalam menyampaikan apa itu informatika. Dan informatika itu yang disebutkan di sini adalah informatika yang lebih kompleks gitu, informatika yang lebih dalam, informatika yang kita pelajari di perkuliahan itu kemungkinan akan dibahas lagi di SMP. Jadi dulu mungkin kita waktu SMP ya paling baru belajar ngetik lah, baru belajar buka Microsoft Word, Microsoft Excel. Nah, nanti di kurikulum Merdeka ini, di informatika ini menjadi mata pelajaran yang wajib di bidang di jenjang SMP gitu. Jadi anak SMP juga udah diajarin programming, udah diajarin analisis datanya. Nah, jadi kita gurunya itu harus lebih paham lah itu istilahnya. Nah, selanjutnya di implementasi kurikulum Merdeka di SMP ini, prakarya menjadi salah satu pilihan pada mapel seni dan prakarya. Pada kurikulum sebelumnya, struktur kurikulum dengan mapel seni dan budaya, kemudian Anda juga prakarya atau informatika, nanti mapelnya berubah menjadi seni dan prakarya. Jadi dalam mapel seni dan prakarya nanti siswa boleh memilih salah satu jenis seninya, entah itu seni tari maupun seni musik ataupun seni yang lainnya. Oke. Selanjutnya saya akan memaparkan analisa SWOT. Kurikulum Merdeka Belajar, S-nya itu strength atau kekuatan, jadi mungkin kelebihan dari kurikulum ini. W-nya itu weakness atau kelemahannya. O-nya itu opportunities atau peluang. T-nya itu threat atau ancaman. Nah, untuk strength-nya, kurikulum Merdeka ini yang berpusat pada peserta didik, artinya guru bertindaknya itu sebagai fasilitator yang mendampingi dan mengarahkan proses pembelajaran dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam belajar. Hal ini dapat menjadi sebuah kekuatan terciptanya peserta didik yang mandiri, mampu berkolaborasi dan mampu beradaptasi serta kreatif dan bernalar kritis. Jadi karena siswanya terbiasa untuk menjadi pusat dari pembelajaran, nah ini itu bakal memacu mereka untuk menjadi lebih mandiri dan lebih kreatif. Karena mereka juga sudah terbiasa dengan hal-hal itu. Berbeda mungkin kalau kita hanya sering mendengarkan dosen, hanya sering mendengarkan gurunya, hanya mendapatkan materi dari gurunya saja, dan mereka tidak distimulus atau tidak diarahkan untuk melakukan pembelajaran yang mandiri, yang dimana justru pembelajaran mandiri ini yang akan memberikan ilmu yang lebih banyak daripada apa yang mereka dapatkan dari dosennya atau mungkin dari gurunya itu. Jadi ini dari kekuatan kurikulum Merdeka ini, kelebihannya itu yang sudah disebutkan tadi, karena berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didiknya itu diharapkan akan menjadi lebih mandiri dan lebih kreatif dalam pembelajarannya, dan pembelajaran juga akan lebih aktif dan tidak pasif gitu loh, karena si peserta didiknya yang aktif, sementara kita tinggal mengawasi dan memfasilitasi pembelajaran yang sudah ada. Nah, yang kedua ada weakness. Nah, kelemahannya ini adalah kekuatannya tersebut juga. Jadi karena kurikulum Merdekanya itu student center, fokus pembelajaran itu kepada siswanya, maka kelemahannya adalah peserta didik harus memiliki pendamping atau fasilitator yang berkualitas dan mampu mengarahkan pembelajaran. Misalnya saat pembelajaran yang menggunakan media teknologi, maka guru yang bertindak sebagai fasilitator harus lebih paham menggunakan media teknologi sehingga dapat mengontrol peserta didik dalam menggunakan media teknologi tersebut. Nah, jadi yang menjadi kelebihannya itu menjadi kelemahannya juga gitu loh. Karena ini berpusat pada peserta didik. Jadi kita itu harus bisa memfasilitasi baik dalam segi pemahaman materi, dari segi teknologinya juga. Nah, itu dia yang menjadi PR juga dari kurikulum Merdeka ini. Oke, selanjutnya ada peluang, opportunities, peluang.
Pada kurikulum Merdeka, peserta didik diberikan kebebasan untuk menemukan sumber belajar dan dapat belajar dari mana saja termasuk menggunakan teknologi, misalnya dengan internet. Maka dengan demikian, peserta didik akan dapat menemukan banyak informasi terkait materi yang dipelajari atau berhubungan dengan materi selain itu. Peserta didik dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan keinginan. Misalnya bakat dalam bidang kuliner, maka peserta didik bisa mencari sumber pelajaran dengan menggunakan media YouTube tanpa harus menunggu pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi karena dia terbiasa untuk belajar mandiri gitu loh. Nah, jadi si siswa ini memiliki peluang yang lebih, artinya karena dia suka mengulik ini, belajar dari YouTube. Jadi dia tahu juga ternyata di YouTube itu ada untuk, misalkan dia tadi suka kuliner, jadi dia bisa mencari resep kulinernya. Mungkin dia bisa nantinya mempraktekkan dan mungkin bisa menjadi wirausaha dengan apa yang dia pelajari sebelumnya di dalam YouTube-nya itu. Jadi peluang pada kurikulum Merdeka ini cukup besar karena si siswanya itu kreatif dan mandiri. Jadi ini peluangnya itu bakal terbuka lebih lebar. Jadi nggak disuruh guru dulu mencari ini mencari itu, karena si siswanya sudah terbiasa mandiri. Nah, diharapkan si siswanya ini memiliki peluang yang lebih untuk kesuksesan dia nantinya gitu. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Nah, kurikulum Merdeka ini kurikulum pembaruan dari kurikulum sebelumnya yang dianggap relevan dengan perkembangan dunia saat ini, di mana pembelajaran bersat pada peserta didik atau disebut dengan central student. Artinya siswa memiliki peran penting dalam proses mencari informasi yang dibutuhkan atau yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Namun yang sangat dikhawatirkan adalah ancaman dari kebijakan kurikulum ini adalah kebebasan peserta didik yang tidak dapat terkontrol, semisal dalam mencari sumber belajar menggunakan media internet atau YouTube. Nah, karena si siswa ini diberikan kebebasan dalam mencari materi dan juga pembelajaran, nah yang ditakutkan dari sini adalah ancamannya adalah ketika siswa itu mungkin bukannya mencari mencari materi pembelajaran ataupun mungkin mencari sumber-sumber informasi pembelajarannya, malah dia mencari bukan yang malah belajar, dia mungkin malah nonton YouTube, mungkin malah nonton kalau sekarang kan anak-anak pada suka games, mungkin dia lebih suka nonton streamer favoritnya yang lagi main game. Itu adalah hal-hal yang seharusnya bisa dapat ditangani khususnya oleh orang tua peserta didiknya gitu loh. Karena kalau di rumah itu yang menjadi peran penting dalam penguasaan peserta didik itu kan orang tuanya. Nah, bagaimana caranya orang tuanya dapat membatasi penggunaannya? Nah, bagaimana caranya si siswa tersebut bisa searchingnya itu yang bermanfaat dengan pelajarannya. Jadi bukannya cuman nonton video-video nggak jelas atau mungkin nonton games atau apapun itu yang ada dalam YouTube. Jadi si orang tua dari peserta didik itu mesti lebih aktif dalam mengawasi anaknya dalam menggunakan gadgetnya itu tersebut. Nah, ini yang merupakan menjadi ancaman dari kurikulum Merdeka. Nah, jadi kurikulum Merdeka ini ya plus minusnya sebenarnya kembali di titik-titik itu aja. Kebebasan yang diberikan itu bisa berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif, tergantung daripada kita sebagai peserta didik, tergantung juga kepada siswanya, dan tergantung juga dari pengawasan orang tua peserta didik. Maka daripada itu kita sebagai peserta pendidik dan juga harus bisa berkolaborasi dengan orang tua peserta didiknya agar walaupun misalkan siswa ini diberikan kebebasan tapi bisa dapat diawasi dengan baik gitu loh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.